Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore kepada Bapak Dr. Amir Mahmud SPD MSI dan Ibu Nurdian Susilowati SPD MPD selaku dosen pengampu akuntansi sektor publik. Dan saya ucapkan juga selamat sore kepada teman-teman Rombel Pendidikan Akuntansi B 2018. Semoga dalam keadaan semangat dan sehat walafiat, dalam keadaan baik-baik saja, bisa mengikuti kegiatan presentasi dari kelompok kami. Nah, dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, akan menyampaikan presentasi mengenai kebijakan akuntansi beban dan belanja. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama saya Eka Rahmawati, NIM 7101418018. Yang kedua, Reza Ayu Kusuma, NIM 7101418021. Yang ketiga, Rizkita Dwi Putri, NIM 7101418222. Yang keempat, Lina Ayu Mundiarti, NIM 7101418260. Nah, teman-teman, sebelum mengikuti kegiatan presentasi dari kelompok kami, marilah kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang membahas tentang laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Nah, saya kira teman-teman semua sudah paham ya mengenai kedua laporan tersebut karena sudah disampaikan dari kelompok sebelumnya. Nah, dari kelompok kami akan mengingatkan kembali bahwa laporan realisasi anggaran atau LRA menyebutnya dengan belanja, sedangkan laporan operasional atau LO menyebutnya dengan beban. Nah, dalam LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan laporan operasional disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual atau full accrual accounting cycle. Selanjutnya yaitu definisi beban dan belanja. Beban yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Atau sering kita ketahui bahwa beban yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan belanja yaitu merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Nah, apa sih perbedaan antara beban dan belanja? Yaitu yang pertama, beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual, sedangkan belanja diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. Yang kedua, beban merupakan unsur pembentuk laporan operasional, sedangkan belanja merupakan unsur pembentuk laporan realisasi anggaran. Dan yang ketiga yaitu beban menggunakan kode akun 9, sedangkan belanja menggunakan kode akun 5. Selanjutnya yaitu pentingnya klasifikasi belanja. Salvatore Schiavone Campo dan Daniel Tomansi dalam bukunya Managing Government Expenditure tahun 1991 mengungkapkan bahwa pentingnya klasifikasi belanja yaitu memformulasikan kebijakan dan mengidentifikasi alokasi sumber daya sektor-sektor, mengidentifikasi tingkatan kegiatan pemerintah melalui penilaian kinerja pemerintah, dan membangun akuntabilitas serta ketaatan pelaksanaan dengan otorisasi yang diberikan oleh legislatif. Selanjutnya yaitu tujuan klasifikasi belanja. Yang pertama, untuk penyajian laporan yang sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Nah, siapa sih para pengguna laporan keuangan pemerintah ini? Nah, dapat diketahui bahwa ada 4 kelompok utama pengguna laporan keuangan ini, yaitu yang pertama, masyarakat, yang kedua, para wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan yang keempat adalah pemerintah. Namun ada kemungkinan bahwa pengguna lain juga membutuhkan laporan keuangan pemerintah ini. Yang kedua, klasifikasi yang kedua yaitu untuk administrasi anggaran dan akuntansi anggaran. Yang ketiga yaitu untuk penyajian laporan realisasi anggaran. Nah, selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang keuangan negara. Belanja diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, dan ekonomi. Pengklasifikasian belanja tersebut digunakan untuk kepentingan penganggaran dan pelaporan. Oleh karena itu, klasifikasi yang dapat memenuhi fungsi anggaran dan pelaporan harus diformulasikan. Seperti yang pertama, yaitu klasifikasi menurut fungsi, digunakan untuk analisis historis dan formulasi kebijakan. Yang kedua, klasifikasi organisasi, yaitu untuk keperluan akuntabilitas. Yang ketiga, yaitu klasifikasi menurut dana, yaitu untuk keperluan sumber pembiayaan. Yang keempat, yaitu klasifikasi menurut ekonomi, yaitu untuk tujuan statistik dan objek atau jenis belanja, ketaatan atau compliance, pengendalian atau kontrol, dan analisis ekonomi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, klasifikasi menurut program dan kegiatan, yaitu untuk informasi dan pengendalian pencapaian tujuan. Kemudian, klasifikasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Menurut paragraf 34 PSAP nomor 02 ditetapkan bahwa belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja, organisasi, dan fungsi. Rincian tersebut merupakan persyaratan minimal yang harus disajikan oleh entitas pelaporan. Selanjutnya, pada paragraf 39 PSAP 02, klasifikasi belanja menurut ekonomi atau jenis belanja dikelompokkan lagi menjadi belanja operasi, belanja modal, dan belanja lain-lain atau tak terduga. Belanja operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari kas umum negara atau daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah. Sedangkan belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan atau mengadakan barang modal. Barang operasi selanjutnya diklasifikasikan lagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain atau tak terduga. Di samping itu, klasifikasi belanja menurut fungsi dibagi menjadi pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pengklasifikasian ini mengikuti pola Government Financial Statistics atau GFS yang ditertibkan oleh International Monetary Fund atau IMF. Nah, kemudian yaitu klasifikasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang klasifikasi ekonomi. Nah, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Kemudian, klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Nah, klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi belanja menurut fungsi. Digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, program dan kegiatan Kementerian Negara atau lembaga atau SKPD harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja pemerintah. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Klarifikasi menurut jenis belanja. Belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau sering disingkat dengan APBN. Sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Belanja negara dalam APBN digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, dalam hal ini terdapat dua jenis pengeluaran pemerintah,
yaitu belanja pemerintah dan pengeluaran transfer. Klarifikasi menurut ekonomi atau jenis belanja. Belanja dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Yang ketiga, belanja lain-lain atau tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah. Dan yang terakhir, transfer dalam menyusun laporan realisasi anggaran atau disingkat dengan LRA sebagaimana yang diatur dalam PSAP nomor 2. Klarifikasi yang dicantumkan pada lembar muka laporan keuangan adalah menurut jenis belanja. Belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disingkat dengan APBD. Untuk pemerintah daerah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 yang kemudian dijabarkan dalam Permendagri 13 tahun 2006. Belanja diklarifikasikan berdasarkan jenis belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari 1. Belanja pegawai, 2. Belanja bunga, 3. Belanja subsidi, 4. Belanja hibah, 5. Belanja bantuan sosial, 6. Belanja bagi hasil, 7. Bantuan keuangan, dan yang terakhir, belanja tidak terduga. Sedangkan kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang dan jasa, dan yang terakhir belanja modal. Pencatatan akuntansi belanja dan beban mengacu pada persamaan akuntansi yang dibahas pada bab sebelumnya. Dijelaskan bahwa beban dan belanja baik menggunakan basis kas maupun akrual memiliki saldo normal di sebelah debit. Itu berarti jika terjadi transaksi yang berdampak pada munculnya atau bertambahnya beban atau belanja Pemda, maka transaksi ini akan dicatat di sebelah debit. Sebaliknya, jika transaksi yang berdampak pada berkurangnya beban atau belanja Pemda, maka transaksi ini akan dicatat di sebelah kredit. Pencatatan beban dan belanja. Beban terjadi sebagai akibat dari yang pertama, terjadinya konsumsi suatu aset atau barang dan jasa. Yang kedua, timbulnya kewajiban.
Yang ketiga, penurunan manfaat ekonomi dari suatu aset atau potensi jasa. Perbedaan ini memberikan konsekuensi perbedaan jurnal yang harus dicatat. Yang pertama, jurnal terjadinya konsumsi suatu aset, barang, atau jasa. Beban di sebelah debit dan nama aset di sebelah kredit. Pencatatan akuntansi beban dan belanja. Pencatatan akuntansi untuk beban dan belanja dilakukan 2 kali karena transaksi ini akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran atau disingkat dengan LRA, dan laporan operasional atau disingkat dengan LO. Jurnal untuk laporan operasional menggunakan basis akrual dengan istilah beban di sebelah debit dan kas LO di sebelah kredit. Sedangkan jurnal untuk laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas dengan istilah belanja di sebelah debit dan kas LRA di sebelah kredit. Selanjutnya, yang kedua, jurnal timbulnya kewajiban. Beban di sebelah debit dan utang di sebelah kredit. Yang terakhir, jurnal penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Untuk beban di sebelah debit dan akumulasi, depresiasi, atau nama aset tetap di sebelah kredit. Contoh akuntansi belanja pegawai. Disajikan soal berikut ini. Pada tanggal 31 Juli 2015, Bendahara Pengeluaran Dinas Kepegawaian Kabupaten ABC mengajukan SPM LS kepada PPKD senilai 250 juta rupiah untuk membayar gaji dan tunjangan para PNS Dinas Kepegawaian. Atas pengajuan SPM LS tersebut, PPKD mengirim SP2D LS kepada Dinas Kepegawaian yang dapat dicairkan menjadi uang di bank yang ditunjuk sebagai penyimpan rekening kas daerah atau biasanya Bank Pembangunan Daerah atau BPD. Pada tanggal 2 Agustus, Dinas Kepegawaian menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji para PNS di Dinas Kepegawaian. Pencatatannya harus dibuat oleh PPKD ketika menerbitkan SP2D LS kepada Dinas Kepegawaian Kabupaten ABC adalah sebagai berikut. Jurnal untuk laporan operasional menggunakan basis akrual pada tanggal 31 Juli 2015 dengan akun R_K D kepegawaian di sebelah debit senilai 250 juta rupiah dan untuk akun kas BUD LO di sebelah kredit senilai 250 juta rupiah. Sedangkan pada jurnal untuk laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas pada tanggal 31 Juli 2015 dengan akun R_K D kepegawaian di sebelah debit senilai 250 juta rupiah dan untuk kas BUD LRA di sebelah kredit senilai 250 juta rupiah. Selanjutnya, pencatatan yang harus dibuat oleh Dinas Kepegawaian Kabupaten ABC sebagai berikut.
Yang pertama, jurnal untuk mencatat pencairan SP2DLS di Bank BPD atau Bank Pembangunan Daerah. Untuk jurnal laporan operasional menggunakan basis accrual tertanggal 31 Juli 2015. Terdapat akun kas bendahara pengeluaran LO di sebelah debit senilai 250 juta rupiah dan akun R_K PPKD di sebelah kredit senilai 250 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal laporan realisasi anggaran menggunakan basis accrual tertanggal 31 Juli 2015 dengan akun kas bendahara pengeluaran LRA di sebelah debit senilai 250 juta rupiah dan R_K PPKD di sebelah kredit senilai 250 juta rupiah. Yang terakhir, jurnal untuk mencatat pembayaran uang tersebut kepada PNS di Dinas Kepegawaian. Terdapat 2 laporan. Yang pertama, untuk jurnal laporan operasional menggunakan basis accrual tertanggal 2 Agustus 2015 dengan akun beban gaji PNS di sebelah debit senilai 250 juta rupiah dan kas bendahara pengeluaran LO di sebelah kredit senilai 250 juta rupiah. Sedangkan untuk jurnal laporan realisasi anggaran atau menggunakan basis kas tertanggal 2 Agustus 2015 dengan akun belanja gaji PNS di sebelah debit dengan senilai 250 juta rupiah dan kas bendahara pengeluaran LRA di sebelah kredit senilai 250 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada akuntansi belanja barang dan jasa. Untuk pencatatan belanja barang dan jasa dilakukan di LO dan LRA. Nah, untuk di LO sendiri digunakan istilah persediaan dan untuk di LRA digunakan istilah bahan habis pakai. Lalu selanjutnya, jika suatu SKPD membeli barang dan jasa, maka SKPD bertugas sebagai pemungut pajak dari penjual. Maka pajak yang dipungut biasanya diakui sebagai utang pajak. Nah, lalu pada akhir periode nilai persediaan akan dikurangi sebesar nilai persediaan yang habis dipakai. Nah, dengan demikian diperlukan jurnal untuk mengurangi persediaan tersebut. Nah, persediaan yang berkurang dicatat di sebelah kredit dan beban persediaan dicatat di sebelah debit sebesar nilai yang habis dipakai. Berikut adalah contoh soal akuntansi belanja barang dan jasa. Contoh, pada 5 Agustus 2015, Dinas Pendapatan Kabupaten ABC membeli alat-alat tulis dan bahan habis pakai lainnya untuk keperluan kantor senilai 5 juta rupiah ditambah PPN 10%, sehingga nilai transaksi adalah 5.500.000 rupiah. Maka jurnal akuntansi yang harus dibuat seperti berikut. Selanjutnya ada jurnal saat pembelian alat-alat tulis dan bahan habis pakai lainnya untuk keperluan kantor. Yang pertama ada jurnal untuk laporan operasional berbasis accrual, yaitu persediaan sebesar 5.500.000 di sebelah debit dan kas bendahara pengeluaran LO sebesar 5.500.000 di sebelah kredit. Lalu yang kedua ada laporan realisasi anggaran basis kas atau LRA. Nah, ada belanja bahan pakai habis sebesar 5.500.000 di sebelah debit dan kas bendahara pengeluaran LRA sebesar 5.500.000 di sebelah kredit.
Lalu lanjutan jurnal yaitu saat Dinas Pendapatan SKPD memungut pajak dari penjual. Untuk laporan LO-nya sendiri yaitu kas bendahara pengeluaran LO sebesar 500.000 didebet dan utang PPN sebesar 500.000 dikredit. Nah, untuk laporan LRA-nya sendiri tidak terdapat jurnal apapun karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Nah, selanjutnya yaitu jurnal saat Dinas Pendapatan SKPD menyetorkan pajak yang dipungut dari penjual. Untuk LO-nya sendiri yaitu utang PPN sebesar 500.000 didebet dan kas bendahara pengeluaran LO sebesar 500.000 dikredit. Untuk LRA-nya sendiri tidak terdapat jurnal sama seperti sebelumnya karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Nah, selanjutnya ini yaitu perumpamaan jika pada akhir tahun nanti nilai persediaan yang tersisa adalah 1 juta rupiah, maka jurnal penyesuaian yang harus dibuat adalah untuk LO-nya sendiri yaitu beban persediaan sebesar 4.500.000 didebet dan persediaan sebesar 4.500.000 dikredit. Lalu untuk LRA-nya sendiri sama seperti sebelumnya tidak ada jurnal karena bukan transaksi yang berhubungan dengan anggaran. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal belanja jasa. Belanja jasa biasanya terkait pemeliharaan aset milik daerah, kendaraan dinas, dan lain sebagainya. Dimisalkan pada 1 Maret 2015, Dinas Pendidikan menyervis mobil dinas ke bengkel dengan nilai transaksi Rp700.000. Maka jurnal yang harus dibuat oleh Dinas Pendidikan adalah berikut. Nah, berikut adalah jurnalnya. Untuk LO-nya sendiri yaitu beban pemeliharaan sebesar Rp700.000 didebet, lalu kas bendahara pengeluaran LO sebesar Rp700 dikredit. Dan untuk LRA-nya sendiri yaitu belanja pemeliharaan sebesar Rp700.000 didebet dan kas bendahara pengeluaran LRA sebesar Rp700.000 dikredit. Yang selanjutnya yaitu akuntansi belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal ini meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Contoh soal akuntansi belanja modal yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2015, Dinas Tata Kota mengajukan SPMLS kepada PPKD dalam rangka membeli mesin pompa air untuk menyirami taman-taman kota yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemda. Diketahui nilai mesin pompa air tersebut Rp200 juta. Yang kedua, pada tanggal 3 Juli 2015, Dinas Tata Kota menerima SP2D LS dan langsung mencairkannya di Bank BPD. Yang ketiga, pada tanggal 5 Juli 2015, Dinas Tata Kota membayarkannya uang sejumlah Rp200 juta untuk pembelian mesin pompa air kepada PT Maju Makmur selaku penjual. Yang pertama, jurnal yang dibuat SKPKD pada saat SKPKD menerbitkan SP2D LS kepada Dinas Tata Kota. Untuk laporan operasional basis aktual tanggal 1 Juli 2015, keterangannya R atau K D Tata Kota didebit senilai Rp200 juta dan kas BUD LO dikredit senilai Rp200 juta. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas tanggal 1 Juli 2015, keterangan R atau KD Tata Kota didebit dan kas BUD LRA dikredit senilai Rp200 juta. Yang kedua, jurnal yang dibuat Dinas Tata Kota saat pencairan SP2D LS di Bank BPD. Untuk laporan operasional basis akrual tanggal 3 Juli 2015, keterangannya kas bendahara pengeluaran LO didebit senilai Rp200 juta dan RK PPKD dikredit senilai Rp200 juta.
Untuk laporan realisasi anggaran basis kas tanggal 3 Juli 2015, keterangannya kas bendahara pengeluaran LRA debit senilai 200 juta dan RK PPKD dikredit senilai 200 juta. Yang ketiga, jurnal yang dibuat Dinas Tata Kota saat mencatat belanja modal. Untuk laporan operasional basis akrual tanggal 5 Juli 2015, keterangannya peralatan pompa air debit senilai 200 juta dan kas bendahara pengeluaran LO dikredit senilai 200 juta. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas tanggal 5 Juli 2015, keterangannya peralatan pompa air didebit senilai 200 juta dan kas bendahara pengeluaran LRA dikredit senilai 200 juta. Yang selanjutnya yaitu akuntansi belanja lain-lain atau tak terduga. Belanja lain-lain atau tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau daerah. Dicontohkan, pada tanggal 1 Februari 2015, Dinas Sosial memberikan bantuan sosial kepada warga yang terkena banjir senilai 30 juta rupiah. Maka, jurnal yang harus dibuat oleh Dinas Sosial adalah untuk laporan operasional basis akrual tanggal 1 Februari 2015, keterangannya beban bansos didebit senilai 30 juta dan kas bendahara pengeluaran LO dikredit senilai 30 juta. Untuk laporan realisasi anggaran basis kas tanggal 1 Februari 2015, keterangannya yaitu belanja bansos didebit senilai 30 juta rupiah dan kas bendahara pengeluaran LRA dikredit senilai 30 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan belanja dan beban. Belanja dan beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi atau jenis belanja dan jenis beban, organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja dan beban yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Khusus untuk belanja, analisis mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasinya sangat disarankan untuk diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sedangkan beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Contoh ringkasan laporan realisasi anggaran belanja. Rekening belanja, belanja ada belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi yaitu belanja pegawai dengan anggaran 2015 senilai 500 juta rupiah dan realisasi 2015 senilai 500 juta rupiah. Belanja barang dengan anggaran 2015 senilai 300 juta rupiah dan realisasi 2015 senilai 280 juta rupiah. Bantuan sosial dengan anggaran 2015 senilai 200 juta rupiah dan realisasi 2015 senilai 200 juta rupiah. Dengan jumlah belanja operasi anggaran 2015 senilai 1 miliar rupiah dan realisasi 2015 980 juta rupiah dengan selisih 20 juta rupiah. Belanja modal yaitu belanja tanah dengan anggaran 2015 450 juta rupiah dan realisasi 2015 senilai 450 juta rupiah. Belanja peralatan dan mesin dengan anggaran 2015 senilai 300 juta rupiah dan realisasi 2015
senilai 290 juta rupiah. Dengan jumlah belanja modal anggaran 2015 senilai 750 juta rupiah dan realisasi 2015 senilai 740 juta rupiah. Selisihnya yaitu 10 juta rupiah. Contoh ringkasan catatan atas laporan keuangan belanja. Yang pertama, terdapat selisih kurang atau negatif senilai 20 juta rupiah dari realisasi belanja barang. Hal ini dikarenakan efisiensi yang berasal dari penurunan harga barang dan jasa yang dibeli. Realisasi belanja barang lebih rendah dibandingkan asumsi yang dibuat pada saat penganggaran. Kedua, terdapat selisih kurang atau negatif senilai 10 juta rupiah dari realisasi belanja peralatan dan mesin. Lebih rendahnya realisasi belanja peralatan dan mesin dibandingkan asumsi yang dibuat pada saat penganggaran. Ini berarti menunjukkan efisiensi pengadaan peralatan dan mesin. Hal ini dikarenakan proses pengadaan peralatan dan mesin dilakukan dengan negosiasi pada pihak ketiga melalui proses lelang. Contoh ringkasan laporan operasi beban. Rekening beban. Ada beban pegawai dengan tahun 2015 senilai 450 juta rupiah dan tahun 2014 senilai 500 juta rupiah. Beban persediaan dengan tahun 2015 senilai 50 juta rupiah dan tahun 2014 senilai 45 juta rupiah. Beban perjalanan dinas dengan tahun 2015 senilai 150 juta rupiah dan tahun 2014 senilai 130 juta rupiah. Contoh ringkasan catatan atas laporan keuangan beban. Yang pertama, beban persediaan merupakan beban persediaan alat tulis kantor dan barang-barang habis pakai lainnya untuk periode 2015. Yang kedua, beban perjalanan dinas merupakan beban akomodasi untuk pelaksanaan tugas pejabat-pejabat di lingkungan Pemda untuk tahun 2015 yang meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan uang saku. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih kepada teman semua yang sudah memperhatikan presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.